Halo Sivitas Akademika, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana merumuskan panjang gelombang materi atau lebih dikenal dengan panjang gelombang de Broglie ya. Sebetulnya dibahasnya de Broglie ya. Nah, panjang gelombang materi ya. Nah, atau de Broglie ya, de Broglie. Nah, jadi de Broglie ini ya, dia seorang fisikawan asal Prancis ya, de Broglie dibacanya ya. Dia itu membuat sebuah hipotesis ya. Nah, hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya itu, nah, menurut de Broglie, setiap materi atau partikel yang memiliki momentum linier, maka dapat memiliki sifat gelombang ya, sifat gelombang. Nah, jadi hipotesis ini muncul ya. Jadi hipotesis ini itu muncul akibat adanya teori kuantum ya, teori kuantum Max Planck ya. Nah, yang menyatakan bahwa ini ya, energi itu terkuantisasi ya, atau bersifat diskrit, tidak kontinu. Nah, hal ini ternyata didukung oleh fenomena berkaitan dengan fisika kuantum atau energi terkuantisasi, yaitu efek fotolistrik, dan juga efek Compton ya. Compton. Nah, kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya bersifat dualisme ya. Nah, jadi cahaya itu dia bisa bersifat gelombang. Nah, bisa juga bersifat sebagai partikel. Nah, jadi berangkat dari dualisme gelombang partikel yang dimiliki oleh cahaya. Nah, de Broglie ini dia memikirkan apakah materi ini juga bersifat dualisme, memiliki sifat yang sama seperti cahaya. Nah, kita akan buktikan ya secara matematika. Jadi kalau kita ketahui bahwa kalau kita mau menghitung usaha itu sebetulnya sama dengan F dikali perpindahan kan ya. Nah, ini sudah kita ketahui bersama di fisika klasik bahwa usaha itu sebetulnya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Dan energi usaha juga kita ketahui bahwa ini adalah sama dengan perubahan energi. Sehingga kita bisa tulis bahwa perubahan energi itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan, kan begitu. Nah,
Sedangkan gaya ya, gaya itu kan sebetulnya adalah perubahan momentum ya terhadap waktu kan. Nah begitu ya, sehingga kita bisa masukkan persamaan ini ke persamaan ini gitu. Jadi kita peroleh bahwa nah ini delta E atau perubahan energi itu sama dengan F kali delta S atau perpindahan ya, perubahan posisi. Nah untuk perpindahan yang sangat kecil kita bisa tulis secara diferensial, yaitu adalah DE sama dengan F DS gitu. Nah sehingga kalau kita ubah, kita substitusikan F ini ya sini, sebentar, ini hapus dulu yang ke sini. Nah kita substitusikan ini ke sini. Nah begitu kita akan peroleh bahwa DE itu sama dengan DP DT kali DS kan begitu. Nah dari sini kita lihat ini ya, DS DT itu kan sebetulnya adalah DS DT itu kecepatan kan ya. DS DT itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah berarti kita bisa tulis ulang ini persamaannya, DE itu adalah V DP gitu kan ya. Nah kalau kita integralkan kedua ruas ini ya, nah misalkan batasnya dari 0 sampai E ya, ini dari 0 sampai P. Nah kita bisa peroleh bahwa energi itu sama dengan V dikali P begitu. Nah karena energi itu menurut Planck itu terkuantisasi ya atau bersifat diskrit. Nah ini menurut Planck E itu sama dengan NHF kan begitu ya. Nah, kalau kita ambil untuk ini, untuk level energi pertama ya, berarti kita bisa tulis bahwa E itu sama dengan HF begitu. Nah adapun karena kita sedang mencari panjang gelombang ya, panjang gelombang. Nah di gelombang sendiri ya kita tahu bahwa lambda itu ya, lambda itu sama dengan V per F begitu kan. Nah ini di gelombang. Nah di gelombang lambda itu sama dengan V per F. Nah atau kita bisa tulis juga V itu sama dengan lambda dikali F. Nah begitu. Nah kita punya dua persamaan ini yang menunjukkan bahwa energi itu bersifat diskrit ya atau terkuantisasi, dan di sini kita ketahui bahwa benda yang bersifat gelombang ya kecepatannya itu sama dengan lambda dikali F. Nah kita substitusikan kedua ini ya, E itu dengan HF, jadi kita dapat E sama dengan HF, sedangkan V diganti dengan lambda F dikali P. Nah begitu. Nah di sini F-nya kita bisa coret ya, di ruas kiri dan di ruas kanan ada F, sehingga kita peroleh bahwa H itu sama dengan lambda dikali P, atau kita bisa tuliskan lambda itu sama dengan H per P. Nah inilah yang disebut dengan panjang gelombang materi atau panjang gelombang de Broglie ya. Jadi inilah dia. Nah di mana lambda itu adalah panjang gelombang de Broglie ya, de Broglie. Nah gitu, satuannya meter ya. Sedangkan H itu ya, H itu adalah tetapan
Planck ya. Nah, tetapan Planck besarnya 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Satuannya apa? Satuannya kilogram meter kuadrat sekon min 1 ya, atau kita bisa tulis juga joule sekon. Nah, gitu. Sedangkan P itu adalah momentum. Momentum apa? Momentum partikelnya ya, atau materinya. Jadi kan tadi setiap materi atau partikel yang memiliki momentum, maka dia juga akan memiliki sifat gelombang ya. Dimana P-nya itu adalah momentum partikel atau materi ya. Dimana satuan momentum adalah kilogram meter sekon min 1. Nah, begitu. Jadi inilah dia panjang gelombang materi atau panjang gelombang de Broglie ya, atau de Broglie. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang berjalan ya, kita kan manusia ini berjalan ya. Berjalan. Tentunya kalau berjalan bergerak ya, dia punya kecepatan kan ya. Punya kecepatan. Misalkan kecepatan manusia berapa ya, misalkan 2 meter per sekon lari ya, lagi begitu. Nah, masa manusianya misalkan berapa? Masa manusia biasanya berapa, 60 kg lah ya gitu ya. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa momentumnya berapa? Momentumnya M dikali V ya. Berarti berapa momentumnya? Momentumnya sama dengan 120 kilogram meter sekon min 1. Nah, berapa panjang gelombangnya? Berarti kan kita bisa menghitung panjang gelombang manusia nih, manusia yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Cepat banget ya lari berarti ya. Nah, dengan massa 60 kg berarti panjang gelombangnya, panjang gelombangnya adalah H per P. Yani H-nya itu berarti 6,63 dikali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat sekon min 1 ya, dibagi dengan 120 kilogram meter sekon min 1. Nah, oke. Berarti kita dapat berapa nih? Nah, 6 bagi 12 ya, hampir setengah lah, 0, kurang lebih ya. Ini kalau ini kita coret jadi 10 pangkat min 33 ya. 10 pangkat min 35. Berarti ini kan 10 pangkat min 35. Nah, ini 6 per 12 ya. Kurang lebih, ini saya tidak hitung pakai kalkulator, kurang lebih aja. Ini berarti setengah, 0,5 ya. Kurang lebih ya, kali 10 pangkat meter. Nah, ini adalah panjang gelombang si manusia ini yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter atau bergerak dengan momentum 120 ya kilogram meter per sekon kuadrat, meter per sekon. Nah, ini apakah menunjukkan sifat gelombangnya? Apakah kelihatan bahwa manusia ini bergerak seperti gelombang? Ya, tidak ya. Jadi karena panjang gelombangnya itu lebih kecil ya. Nah, karena lambdanya lebih kecil dari dimensi ya, dimensi materinya atau partikelnya. Nah, maka ini artinya, nah, materi tidak menunjukkan atau tidak menunjukkan sifat gelombangnya gitu. Nah, jadi gelombang materi itu muncul
ya, materi bersifat gelombang itu muncul ketika panjang gelombang de Broglie-nya atau panjang gelombang de Broglie-nya dia lebih besar atau sama dengan dimensi bendanya. Silakan Anda hitung berapa panjang gelombang untuk sebuah elektron misalkan dengan kecepatan tertentu, lalu bandingkan dengan ukuran elektronnya. Jika panjang gelombangnya lebih besar dari partikelnya, maka dia akan menunjukkan sifatnya sebagai gelombang. Seperti itu ya. Baik, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.